Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi di sore hari ini? Fatur kembali hadir di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan, yang tentunya hari ini adalah hari ke-24 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan sahabat Rasi, di sore hari ini nantinya kita akan membahas selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang tema yang luar biasa, yaitu tentang penyampaian pesan surat Al-Kahfi. Dan tentunya sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Ustadz Udi Jatmiko di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fathur. Selamat sore. Pripun Ustadz? Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Tasih istiqomah insyaallah puasanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Enggak terasa Ustadz ya. Ternyata memang sudah 23 hari 20, ini. Iya 24 ini 24 ini berarti ya. Nggih. Ustadz, nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema tentang penyampaian pesan surat Al-Kahfi. Iya. Jadi mungkin untuk sore hari ini nanti juga sahabat Rasi bisa untuk konsultasi dan juga bertanya dengan Ustadz Udi di sore hari ini via info call ataupun WhatsApp di 081130200906. Dan tentunya Ustadz, monggo mungkin untuk sore hari ini bisa untuk dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersua kembali di hari Senin ini. Saya bersama Mas Fathur tentu ingin bersama-sama berbagi dan juga bersama-sama untuk belajar. Betul. Tentu kedua hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, karena dengan bertambahnya keilmuan atau wawasan kita tentang agama kita ini, insya Allah kita tambah yakin tentang agama kita. Sehingga salah satu di antara bujuk rayu setan itu bisa kita tanggulangi, yaitu setan itu senantiasa membisikkan kepada kita dengan subhah atau keraguan, sesuatu keraguan. Apalagi keimanan kita ini kan semuanya hampir ghaib. Iya, betul. Artinya bahwa kadang nalar manusia tidak bisa mencapainya, indera manusia tentu tidak bisa mencapainya, tapi kemudian ketika keimanan itu dituntut untuk kita beriman, sehingga dengan demikian terkadang bisikan-bisikan subhat atau keraguan-raguan itu menjadi lintasan-lintasan dalam diri kita, dan disitulah bisa merapuhkan keimanan kita. Maka persuaan kita, perjumpaan kita, insya Allah yang Allah ridhoi ini tentu bagian daripada penguatan keimanan kita dan penghilangan keraguan kita. Seperti yang dimuliakan oleh Allah, tema kita mungkin ya ini belum terakhir, kita sudah terakhir ya Mas, ini mungkin terakhir ya. Sudah insyaallah. Ya, Senin besok kan sudah Idul Fitri kan insyaallah ya. Insyaallah. Senin sudah belum? Sudah ya? Belum. Sampun, soalnya sudah 31. 31 ya. Ya. Jadi mungkin ini perjumpaan terakhir, dan kita akan menyampaikan berkaitan dengan sebenarnya ujian atau fitnah dalam kehidupan kita. Dan ini mendasari semua penyampaian ini dari surat Al-Kahfi. Maka tadi pesannya temanya adalah penyampaian pesan surat Al-Kahfi, atau dalam bahasa Arabnya mungkin Khatiratul Kahfi. Jadi khatirah atau lintasan, atau mungkin begitu ya, teropongan dari surat Al-Kahfi itu.
Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita, berisi 4 katakanlah kisah gitu ya. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah pemilik 2 kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir, dan terakhir kisah Dzulqarnain. Tentu di mana setiap kisah itu ditutup dengan beberapa ayat dan komentar, dan didahului dengan intro beberapa ayat yang indah dan menakjubkan sehingga mengikat hati-hati siapapun, mengikat dan menyentuh hati siapapun yang dia kemudian membaca surat Al-Kahfi. Maka dari itu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi ini, tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, jadi mulai ba'da maghrib ya, hari Kamis ba'da maghrib sampai besok hari Jumat sebelum maghrib, itu hari Jumat ya, dia akan diterangi dengan cahaya di antara kedua Jumat itu. Ini di dalam catatan kaki tafsir atau terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu, cahaya itu bisa dimaknakan sebagai pengampunan dari Allah, tapi juga bisa sebagai hidayah. Atau mungkin ya cahaya beneran begitu ya, cahaya yang orang melihatnya itu tentu kemudian tertarik dengan cahaya itu. Betul. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis yang lain hampir mirip-mirip ya, mungkin artinya biar nggak agak cepat, barang siapa membaca surat Al-Kahfi mulai hari Jumat, jadi di hari malam Jumat itu atau pada hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya kepadanya dari bawah mata kikinya hingga kolong langit. Dan termasuk juga ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim, man hafidho asro ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Artinya adalah siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Termasuk juga ayat yang hadis yang berkaitan dengan masalah ini juga disebutkan, yang artinya barang siapa membaca 10 terakhir surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang lainnya, siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, maka hendaknya membacakan ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Jadi sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, itulah keutamaan surat Al-Kahfi yang disiratkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa hubungannya surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Pertanyaan kan begitu, dan apa juga kaitannya kisah-kisah yang satu dengan kisah-kisah yang lain dalam surat ini? Betul. Inilah peneropongan di sana. Nanti kita akan bisa menyimpulkan apa hubungannya dengan hadis berkaitan dengan kalau membaca surat Al-Kahfi, menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat surat pertama surat Al-Kahfi itu dapat melindungi dari Dajjal. Nanti hubungannya apa? Termasuk kaitannya apa ayat satu dengan kisah satu dengan kisah yang lain. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dulu dengan kisah yang pertama. Ini cerita dulu baru nanti mengambil pelajaran. Betul. Dari apa yang bisa diambil pesan dari kisah yang Allah ceritakan di dalam kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah beberapa pemuda yang dia beriman kepada Allah, dan kemudian dengan keimanannya itu dia menyeru kepada manusia agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya berdakwah. Mengajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum hiya ahsan. Jadi berdebat dengan cara yang baik. Sahabat rahasia yang dimuliakan Allah,
meskipun keadaan negeri mereka itu dipimpin atau dikuasai oleh raja yang zalim, yang tidak beriman. Bahkan pemuda tadi juga ditolak oleh kaumnya. Kaumnya menolak, menentangnya. Ini mungkin kalau kita bisa lihat kisah itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 14 dan 15. Nah, ini kalau dibacakan terlalu lama ya waktunya, nanti nggak cukup ya Mas. Ini intinya begitu saja dulu, sehingga ketika nanti kita ingin cerita lengkap tentang kisah Ashabul Kahfi ini, bisa kita membaca dalam surat Al-Kahfi. Kita baca semua, nanti akan kita memahami sepenuhnya tentang 4 kisah itu. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah, kemudian mereka di dalam dakwahnya itu, ya, ketika kemudian didustakan, ya bahkan ditindas oleh kaumnya, ya diusir, dicela gitu ya, difitnah dan sebagainya, ya. Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang beriman tadi untuk memasuki gua atau bersembunyi di gua. Fa'wu ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mirahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan segala sesuatu yang berguna untukmu dan dalam segala urusanmu. Jadi Allah perintahkan kepada pemuda Kahfi tadi untuk bersembunyi di gua, nanti segala kebutuhannya dijamin. Kalau udah dalam gua, bayangan kita itu gelap, terus banyak binatang buas yang melata, buas, ular, kalajengking, dan mengerikan, apalagi pengap, ya. Maka inilah kemuliaan pemuda Kahfi yang dia berdakwah, menyeru kepada manusia untuk mengajak kepada Allah, ya, maka segalanya dijamin oleh Allah. Maka sebenarnya ketika kita memahami sekilas kisah ini, inti daripada diutusnya para nabi dan rasul itu untuk berdakwah. Maka kalau kita ittiba'i rasul, mengikuti rasul itu sebenarnya intinya kita harus bersama-sama berdakwah semampu kita. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, Allah mensupport mereka, para pemuda Kahfi tadi, ya, dengan anugerahnya dan dengan mukjizatnya. Salah satu di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 25 itu Allah menjelaskan walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun mereka di dalam gua. Dan mereka nanti dalam ayat itu diceritakan bahwa mereka dibolak-balikkan, dijaga oleh anjingnya, ya. Kemudian matahari bisa masuk ke dalam gua itu. Terus kemudian ketika tenggelam juga matahari masih bisa menyinari. Artinya di sana Allah mensupport segala kebutuhan dalam kehidupan di gua itu. Walaupun Allah tidurkan, Allah bolak-balikkan. Kemudian karena kalau tidur dalam posisi yang tetap kan melecat-lecet itu ya, apalagi 300 tahun. Inilah mukjizat-mukjizat yang diturunkan, ya, untuk menjaga pemuda Al-Kahfi tadi, sehingga ketika dia bangun setelah selama 309 tahun itu, mereka kemudian menyaksikan kaumnya, dia kembali kepada kaumnya, dia kaget, loh kok sudah beda semua, bahkan uang yang dibawa dulu waktu masuk gua itu sudah nggak laku gitu ya. Nah, ternyata ketika mereka hidup itu dengan masyarakat yang benar-benar baru, bahkan penduduknya beriman semua. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini, hidayah itu dari Allah. Kita itu ini aja ngelakoni aja, nanti mendakwahkan aja, nanti masalah hidayah itu dari Allah. Ternyata ketika Ashabul Kahfi itu sembunyi di gua atau berdiam diri di gua, dia setelah bangun selama 309 tahun itu penduduknya sudah beriman semua. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus lanjut ya, oke ya. Baik, kemudian kisah yang kedua.
kisah pemilik 2 kebun. Jadi kisah ini adalah ada seorang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia lupa terhadap siapa pemberi nikmat itu. Sehingga kemudian dia berlaku sewenang-wenang dan bahkan berani menghina prinsip-prinsip keimanan. Ya, apa prinsip-prinsip keimanan itu? Yaitu dia mengingkari akhirat. Dia tidak percaya kepada akhirat. Betul. Jadi Allah menceritakan itu dalam surat ke-35 surat Al-Kahfi. Monggo nanti dibaca ya. Nanti kalau kita baca tentu ini menjadi agak lama. Nanti ini kan waktunya terakhir ya, sebentar sekali. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ternyata orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan 2 kebun itu, kebun itu dikeliling oleh kurma, kemudian tengahnya itu pohon anggur, buah anggur. Terus di sela-selanya antara 2 kebun itu ada sungai yang air yang mengalir. Pokoknya itu lek lah, mewah lah ya. Mewah. Sampai dia kemudian melihat itu terperdaya. Dia terperdaya, dia mengatakan bahwa wama adzunnu sa'ata qaimatan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Sampai dia begitu. Sampai kalau toh pun datang, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalau sekiranya benar hari kiamat itu ada, ya, aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang baik dan daripada kebun-kebun ini. Artinya dia sesungguhnya sudah mengingkari hari akhirat. Ini yang melanggar prinsip-prinsip seorang beriman. Ya, salah satu di antaranya adalah pengingkaran terhadap hari akhirat. Maka dia pernah diingatkan oleh saudaranya, janganlah kalian seperti itu. Ketika dia takjub memasuki kebunnya itu, ya, maka dia disarankan oleh temannya yang tidak yang miskin gitu ya, tapi beriman ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu ucapkanlah, masuk kebun yang baik itu mengucapkanlah Masya Allah wa tabarakallah. Ini semua kehendak Allah, semoga Allah memberkahi dari apa-apa yang Allah berikan itu. Dan ternyata ucapan ini mesti kita pakai terus, Mas Fathur dan sahabat yang dimuliakan Allah. Dipakai apa? Ya dipakai ketika kita melihat, merasakan apapun di sekitar kita atau di tempat-tempat yang lain, itu dengan ucapan Masya Allah, bahwa semua itu atas kehendak Allah. Misalkan kita melihat wanita yang cantik gitu ya, kita ucapkan Masya Allah wa tabarakallah. Itu dikehendaki oleh Allah, dan semoga Allah memberkahi dari kecantikannya itu. Termasuk ketika kita melihat orang kaya, ketika kita melihat gunung yang indah, ketika kita melihat jalan yang ramai, apapun kejadian yang mungkin kita agak takjub itu, kita ucapkan Masya Allah wa tabarakallah. Nah, maka dari itu kemudian terbuktilah bahwa pemilik kebun ini terperdaya dan dengan kekayaannya, akhirnya dia sadar. Setelah apa? Setelah kebun itu dibinasakan oleh Allah, wa ukhita bithamarihi fa asbaha yuqallibu kafaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya itu dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan terhadap apa yang telah dia belanjakan ya untuk itu. Ya, setiap pohon anggur itu roboh, pohon-pohon anggurnya itu roboh bersama dengan para-paranya, penyangganya. Nah, dia mengatakan, ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Aduhai, kiranya dulu aku itu tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Itu baru menyesal. Biasanya penyesalan itu datangnya di akhir. Iya, betul. Ya, terus? Oke, Ustaz, mungkin ini kita pending dulu ya. Kita akan bahas lanjut ke nanti untuk kisah. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia.
Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah, sahabat Rasiah, tentunya masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Udi di sore hari ini. Tentunya Ustadz, mungkin kita bisa kembali untuk membahas, melanjutkan pembahasan kita tadi. Monggo Ustadz. Ya, kita lanjutkan kisah yang ketiga, yaitu kisah berkaitan dengan Nabi Musa dan Khidir. Jadi sahabat Rasiah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadi ketika kaumnya Nabi Musa itu bertanya kepada Musa, siapa yang paling pandai di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab mereka itu dengan menyatakan bahwa dirinya lah yang paling pandai di dunia ini. Memang pinter, memang beliau diberikan oleh Allah tentu keilmuan sebagai Nabi. Tapi masalahnya bukan pinternya itu, tetapi menyangka atau menjadikan dirinya membanggakan diri, sombong, itulah yang tidak boleh sebenarnya, yang tidak ketawaduan itu. Nah, ternyata kalau kemudian Allah memahami itu dan kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk menjumpai seseorang yang lebih pandai gitu, ya, lebih pandai. Jadi Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa ya bahwa ada manusia yang lebih mengerti darinya. Karena itulah Allah kemudian menyuruhnya melakukan perjalanan di daerah tertentu yang di sana ada pertemuan dua laut, itu diceritakan begitu ya. Kemudian maka ia pun kemudian berjalan jauh ya sampai dia tuh lelah sekali. Sampai dalam surat Al-Kahfi itu disampaikan, laqad lafina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita, dia bicara dengan pembantunya yang sahabatnya, kita telah merasa letih melakukan perjalanan ini. Tapi dia terus berjalan sampai apa yang diperintahkan oleh Allah benar-benar memasuki tempat yang dituju tadi, sampai dia lelah benar-benar lah. Nah, akhirnya dia bertemu ya dengan seorang laki-laki yang soleh, yang ini bukan nabi ya, Khidir ya. Dia mempunyai ilmu yang penting yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Yaitu apa? Kesikohan atau kepercayaan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan kepada takdir yang Allah tetapkan. Dan takdir itu pasti mempunyai hikmah. Mempunyai hikmah. Maka ilmu itu kemudian dinamakan dengan ma'rifatullah. Jadi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa pun kemudian bersedia belajar kepada Khidir. Namun sebelum proses dimulai belajar itu, Khidir itu mengajukan kontrak dulu karena sebagai seorang murid itu atau itu harus ada adabnya, ada syaratnya agar dia lulus. Betul. Nah, sekarang kan jauh ya adab seorang siswa dengan gurunya atau santri dengan ustadznya itu. Nah, maka adab ini sangat perlu. Gimana kemudian Khidir mengajukan kontrak. Kontraknya atau dalam surat Al-Kahfi ayat ke-70 itu, fala tastalni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menceritakan tentang kisah tentang sesuatu kepadamu. Jadi sekon menengah ke rumah gitu. Dan Musa ternyata setuju dengan belajar itu. Qala satajiduni insyaallahu sabirau wala a'silaka amro. Insyaallah aku akan mendapati engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan. Surat Al-Kahfi ayat 69. Sahabat yang dimuliakan Allah, ceritanya mungkin bisa dibaca sendiri. Intinya apa? Proses belajar tadi menyampaikan 3 peristiwa yang secara nalar, secara logika. Betul. Kan kalau orang pintar itu pakai logika gitu ya. Nabi Musa juga pakai logika gitu lah, begitulah. Itu sesuatu yang buruk atau zalim mungkin begitu. Yaitu yang pertama adalah gimana Nabi Khidir atau Khidir tadi alaihissalam tadi melubangi perahu. Nah, kisahnya gitu ya. Nah, ternyata ini sesuatu yang
buruk, gak mungkin masa perahu dibolongi lah tenggelam akhirnya gitu ya. Tapi Musa gak sabar itu, dia mau tanya itu akhirnya ya. Nah, nanti dia aja kemudian diceritakan di akhir nanti. Yang kedua yaitu kisah Nabi Khidir itu Khidir aja ya, karena nggak dia bukan banyak dia bukan masuk dalam kalangan Nabi tapi orang soleh. Jadi dia itu ngerti anak laki-laki itu dibunuh. Wah, itu logikanya zahirnya orang itu, wah ini zalim, ini buruk sekali wong mosok. Dia protes nih, tapi nggak didiami aja. Kemudian yang terakhir dia masuk sebuah kota, ya. Dan di kota itu dia diusir oleh masyarakatnya. Tapi ketika dia masuk kota itu ada rumah yang mau roboh itu. Nah, Khidir itu memperbaiki. Nabi Musa bingung lagi loh, ini modal temboknya sudah gini kan kita kok malah perbaiki. Ternyata apa? 3 kasus tadi, yaitu diceritakan ketika Nabi Musa itu udah nggak sabaran begitulah, kira-kira 3 itu berat itu. Ternyata dia menceritakan kenapa dia melubangi perahu itu karena nanti ada penguasa zalim yang dia selalu berusaha merampas perahu-perahu yang baik yang dilihatnya ya dirampas gitu. Makanya dia dilubangi dulu ben enggak sampai dia perjalanan. Termasuk bunuh anak. Kenapa? Ternyata anak itu besok kalau besar dia akan membebani kedua orang tuanya, dan orang tuanya itu orang yang beriman. Ya, maka dengan kedurkaannya itulah kemudian Nabi Khidir itu membunuhnya. Ya bukan sekarang kita begitu enggak. Artinya ini pelajaran yang nanti kita bisa ambil ya. Dan kita enggak tahu juga apakah besok anak lagi membebani orang tua kan juga enggak tahu. Ini Nabi Khidir kan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dia memperbaiki tembok yang sudah tadi, ternyata di bawah tembok tadi ada kekayaan yang dimiliki oleh anak yatim. Dan orang tua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Dan jika tembok itu tadi tidak diperbaiki, maka kekayaan itu nanti tidak terjaga, bisa diambil oleh orang lain. Maka dari 3 kasus ini tadi, lubangi perahu, kemudian membunuh anak, dan juga membangun dinding yang mau roboh itu, menggambarkan bahwa hikmahnya itu belum nampak. Justru yang terlihat itu sesuatu yang lahir, tindakan itu tidak baik orang itu. Logikanya begitu. Hal inilah yang memberikan pelajaran kepada setiap kita orang beriman bahwa Allah itu menetapkan beberapa hal itu terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya, kita tidak memahami kebaikan apa yang ada di dalamnya itu. Maka ilmu seperti inilah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Hakikat inilah kemudian yang Allah hendak ajarkan kepada Nabi Musa, ya. Dan juga tentu kepada kita semua. Ya. Terus ya. Terus Mas Sahur. Ada pertanyaan loh? Enggak ya? Belum ada. Ya. Monggo bisa. Terus ya. Baik. Yang terakhir, kisah terakhir adalah kisah Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain itu adalah seseorang atau manusia yang Allah berikan kekuasaan yang penuh, termasuk sarana dan prasarana. Jadi dia duwe apa wae untuk menggunakan apa wae, termasuk kekuasaan, termasuk harta, termasuk kekuatan, tentara, semua apapun dia miliki yang diberikan oleh Allah. Dan Dzulqarnain itu ternyata memakai sarana yang diberikan oleh Allah itu untuk keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, dan untuk menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi melihat ini ternyata berkuasa itu boleh. Ya, berkuasa itu harus, tapi harus untuk kebaikan seperti Dzulqarnain. Jangan untuk korupsi, memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bagaimana kisah kisah Dzulqarnain itu dia terus berjalan mengelilingi dunia, dari timur hingga barat sampai ke gunung-gunung ya. Jadi dilewati semua.
ya, maka dia mengisi tempat-tempat yang dituju itu dengan berdakwah, ya, mengajak manusia, menebarkan hidayah, kemudian dia mengisi dengan keadilan dan juga kebaikan. Nah, akhirnya dia sampai kepada suatu kaum yang tidak bisa dipahami ucapannya. Kaum itu minta tolong, intinya aja ya. Nanti ayatnya bisa dibaca sendiri. Minta tolong bahwa dia itu berdekatan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia yang suka nyerang semaunya, keras, apa bunuh macam-macam gitu. Maka dia ketika menjumpai kaum itu minta kepada Dzulqarnain untuk dibangunkan dinding pensekat, ya, agar mereka Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa menyerang mereka. Nah, akhirnya dibangunlah tembok perkasa yang dinding itu yang berdiri sampai saat ini, tapi tempatnya di mana itu masih gaib, belum ada hingga kini, ya, sehingga tidak dapat Ya'juj dan Ma'juj itu menjebolnya. Dan besok pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, itu Ya'juj dan Ma'juj bisa menjebol dinding itu dan terjadilah kiamat. Itu 4 kisah itu. Kemudian terus mungkin ini kita lanjutkan nanti Ustadz ya. Ini mau ada yang lewat terlebih dahulu. Karena memang waktunya berjalan sangat amat cepat sekali Ustadz. Jadi untuk saat terasi jangan kemana-mana, tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Udi di Khidmat Ramadan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi, Masya Allah ya. Tentunya nampaknya memang waktu berlalu sangat amat cepat. Dan ini Ustadz masih ada waktu sekitar 6 menit. Moga untuk bisa memberikan kesimpulan dari materi kita. Baik, endingnya begini. Jadi kita tuh harus ingat bahwa Al-Quran itu tidak mengungkap kisah-kisah itu terpisah-pisah, tanpa ada keterkaitan, terkaitan, ya, tidak ada keterkaitan antara satu dengan kisah dengan yang lain, dan juga merupakan kisah yang menghadirkan makna tertentu. Ya, jadi apa benang merah yang menjadi penghubung 4 kisah tadi? Ya, termasuk apa gambaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama, ternyata ini juga akan dialami oleh manusia, yaitu berkaitan dengan fitnah atau ujian. Jadi ujian utama yang dihadapi oleh manusia dalam menjalani kehidupan itu, yang pertama adalah fitnah agama, di mana kita lihat tentang Ashabul Kahfi itu kan dia mempertahankan agamanya. Maka ini juga menjadi bagian yang senantiasa menimpa kepada siapapun tentang agamanya, tentang keimanannya, dan ujian itu banyak. Apalagi sekarang gadget dan semuanya itu sudah bisa itu ujian yang begitu berat, ya, berkait dengan ujian keimanan itu. Ini ada kisah di dalam kisah Ashabul Kahfi. Nah, kemudian yang kedua yaitu fitnah harta atau kekayaan, atau fitnah atau ujian harta. Jadi harta itu ujian. Dan ini ada kisah di kisah 2 pemilik kebun, pemilik 2 kebun. Ya, tadi kan terperdaya dengan kekayaannya, sehingga dia tidak lulus dalam ujian kekayaan itu. Yang ketiga adalah fitnah ilmu. Jadi ternyata kisah ini ada di kisah Nabi Musa dan Khidir. Bagaimana ketika ilmu itu juga menjadikan fitnah orang. Nabi Musa menyangka dirinya orang yang pinter gitu ya. Ternyata ada yang lebih pinter. Dan terkadang kita juga menyangka bahwa orang lain itu belum tahu apa yang sudah kita ketahui ya. Padahal juga dia sudah tahu. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu tidak tunduk, tidak khudu, tidak tawadhu, tidak rendah diri, sombong akhirnya. Yang ketiga adalah fitnah kekuasaan. Jadi seorang yang dikaruniai kekuasaan, kehebatan, dan semuanya itu bisa mengantarkan kepada kebanggaan, bersikap zalim dan sebagainya, bahkan kufur terhadap
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Musa mengatakan begitu, naudzubillah min dzalik. Nah, apa sesungguhnya seluruh penyulut semuanya tadi dalam surat Al-Kahfi di tengah-tengah ya ayat ke-50 itu ternyata yang menjadi penyebab kita gagal terhadap ujian semua tadi ya, baik ujian agama, ujian kekayaan, harta, ujian ilmu maupun ujian kekuasaan itu adalah bisikan setan. Jadi di tengah-tengah surat Al-Kahfi di ayat ke-50 itu Allah menyinggung masalah ini ya. Sehingga dengan demikian itu menjadikan musuh yang nyata bagi kita. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga fitnah itu? Yang penting ini, ya itu juga diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Termasuk maaf dulu ini sebelum ke sana tadi, kenapa kita ada hadis berkaitan dengan Dajjal. Jadi dalam suasana umum dari surat Al-Kahfi ini itu ada peringatan agar kita terpelihara dari fitnah tadi ya, ujian tadi ya. Kemudian ada di dalam hadis disebutkan bahwa surat ini juga menyelamatkan dari fitnah yang terbesar dalam sejarah manusia, yaitu mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, yaitu fitnah akan terjadinya hari kiamat dan yaitu munculnya Dajjal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis saati fitnatun akbaru indallahi minat dajjal. Tidak ada fitnah terdahsyat menurut Allah sejak diciptakannya Adam sampai terjadinya kiamat yang melebihi fitnah Dajjal. Nah, apa fitnah Dajjal? Ternyata dia juga menebarkan 4 fitnah tadi. Yang pertama adalah dia memfitnah memberikan ujian kepada manusia dalam urusan agamanya. Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan, Dajjal itu, selain Allah, untuk diibadahi. Bahkan keajaiban atau yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal itu dipakai untuk menyesatkan manusia. Sehingga Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Ketika orang mati dihidupkan, orang hidup, maka aku Tuhan, maka sembah aku. Kayak begitu ya. Itu dan kebanyakan manusia kemudian terfitnah semua kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dibawa oleh Dajjal nanti adalah fitnah harta. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Dajjal itu bisa menurunkan air dari langit. Dengan hujan itu kemudian tumbuh subur semua. Nah, kemudian lain dulu yang saya ciptakan ini, maka dia kemudian banyak mereka mengikuti Dajjal. Termasuk ilmu juga demikian. Termasuk akhirnya kekuasaan juga demikian. Inilah fitnah yang besar yang harus diwaspadai oleh setiap kita sebagai umat Islam di setiap tempat di mana saja. Dan kewaspadaan itu dapat dibangun dengan membaca surat Al-Kahfi serta mentadaburi maknanya, terutama berkaitan dengan 4 kisah tersebut beserta komentar Rabbani, komentar Allah Subhanahu wa taala dari kisah-kisah tersebut. Ini masih ada solusinya sebenarnya, tapi waktunya cukup ya Mas. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan, dan mungkin ini kali yang terakhir ya Mas Mas Madhur ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita di lain kesempatan. Amin. Dan kita bisa bertawa saubil haqi, tawassal bis sabar, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Udi Jatmiko untuk sore hari ini ya. Dan tentunya saat terasih Fatur juga Ustadz Udi di program Khidmat Ramadan izin pamit undur diri terlebih dahulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Fatur maupun dari Ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sahabat terasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.